Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bu Linda akan menemani kalian belajar matematika di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Ini merupakan materi kelas 9 semester dasar kurikulum 2013. Pada video perpangkatan dan bentuk akar bagian pertama ini akan membahas tentang bilangan berpangkat yang meliputi definisi dan sifat-sifat perpangkatan. So, simak video ini sampai habis ya. Semangat! Ketika masih di SD, kalian pasti sudah mengenal bilangan yang berpangkat 2 atau 3. Misalnya, 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Jika 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Jadi, apakah kalian masih ingat apa itu perpangkatan? Ya, perpangkatan itu artinya perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Di sini, secara matematis ditulis, misalkan ada suatu bilangan A dipangkat dengan N, maka sama dengan A kali A kali titik-titik kali A, di mana A-nya itu sebanyak N faktor atau sebanyak pangkatnya. A di sini merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif. A itu kita sebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N itu kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Sebagai contohnya, yang pertama, 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Maka ini yang menjadi basisnya atau bilangan pokoknya adalah 6. Ada berapa itu 6-nya? Kita hitung, ternyata ada 7. Maka 7 itu menjadi pangkatnya. Sehingga ini bisa dituliskan 6 pangkat 7. 6 tadi merupakan bilangan pokok atau basis dan 7 merupakan pangkatnya. Contoh berikutnya, bentuk pecahan, yaitu 4 per B. Dikalikan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5 faktor. Maka di sini bilangan pokoknya adalah 4 per B dan pangkatnya adalah 5. Artinya ini bisa ditulis dalam kurung 4 per B dalam kurung pangkat 5. Contoh yang ketiga, jika kita punya bentuk pangkat 5 pangkat 3, maka artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 faktor. Berikutnya, jika bilangan yang dipangkatkan itu bilangan negatif, seperti negatif 2 dalam kurung pangkat 3, artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 faktor. Coba kita hitung hasilnya. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Kemudian kita kali negatif 2 lagi. Hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya, masih bilangan negatif. Kita pangkatkan dengan 4. Maka, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 faktor. Kita coba hitung ya. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Kemudian sebelah kanannya negatif 2 kali negatif 2, hasilnya 4. 4 kali 4 kita hitung 16. Sekarang coba kita perhatikan contoh 4 dan 5. Keduanya sama-sama memiliki bilangan pokok yang negatif, yaitu negatif 2. Tapi contoh nomor 4, negatif 2 pangkat 3, hasilnya negatif 8, yang merupakan bilangan negatif. Sedangkan contoh nomor 5, negatif 2 pangkat 4,
hasilnya adalah 16 yang merupakan bilangan positif. Nah, kira-kira kenapa ya? Ternyata yang membuat beda hasilnya adalah pangkatnya. Negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif karena dipangkat bilangan ganjil. Tetapi jika pangkatnya itu genap, seperti nomor 5, itu negatif 2 pangkat 4, pangkatnya genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya, jadi bisa kita simpulkan, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya merupakan bilangan positif. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? Negatif 5 pangkat 6 tanpa tanda kurung, seperti yang nomor 4 dan 5. Tanpa tanda kurung ya. Maka, yang seperti ini, itu yang dipangkatkan hanya bilangan 5-nya. Sedangkan tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Sehingga ini bisa ditulis negatif 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 faktor. Yang kita hitung, yang kita pangkatkan tadi 5-nya ya. Ini sama dengan, kita hitung 5 kali 5, 25. Kemudian dikali 5 kali 5 berikutnya, 25. Dan 5 kali 5 berikutnya adalah 25. Dan hasilnya sama dengan negatif 15.625. Jadi, hati-hati ya. Jika tidak dikasih tanda kurung, maka tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya, negatif 3A pangkat 5. Bilangan pokoknya adalah negatif 3A. Ini mengandung variabel. Kalian tidak usah bingung. Sesuai definisinya, negatif 3A dalam kurung pangkat 5, artinya negatif 3A kita kalikan berulang sebanyak 5 faktor. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, kita hitung negatif 3, kita kalikan negatif 3, kita kalikan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 243. Karena A-nya itu ada 5 faktor, maka A pangkat 5. Di sini kita lihat pangkatnya ganjil. Bilangan negatif kalau dipangkat ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Sesuai dengan kesimpulan yang tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan belajar sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat pada bilangan berpangkat ini bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam perhitungan aljabarnya. Sifat-sifatnya tersebut antara lain, yang pertama adalah perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka akan sama nilainya dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya kita tambah. Sifat yang kedua adalah pembagian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat M harus lebih dari N. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka bentuknya akan menjadi
0 per 0. Dan ini merupakan bentuk yang tak tentu. Sifat yang ketiga, ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka sama nilainya dengan A pangkat M kali N. Sifat berikutnya, A kali B dalam kurung pangkat M, maka sama nilainya dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kelima, A per B dalam kurung pangkat M. Sama nilainya dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B sama dengan 0, maka akan menjadi A per 0. Ini merupakan bentuk yang tidak terdefinisi. Kita lanjut ke contohnya. Sederhanakan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Kita akan kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita gunakan definisi perpangkatan. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 2 secara definisi artinya 3 kali 3. Sebanyak 2 faktor. Sedangkan 3 pangkat 5, ini artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 faktor. Nah, sekarang kita perhatikan 3-nya berulang sebanyak 7 faktor. Maka secara definisi ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 7. Nah, cara yang kedua, kita gunakan sifat-sifat perpangkatan. Nah, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5. Ingat, ini kita gunakan sifat yang pertama, sifat perkalian pada perpangkatan, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya ditambah. Jadi, soal ini hasilnya adalah 3 pangkat 7. 7 dari 2 tambah 5. Mudah bukan? Lanjut ya. Contoh berikutnya. Sederhanakan 6M pangkat 4 kali 3N kali 2M pangkat 7N pangkat 3 per 3M pangkat 5 dalam kurung pangkat 2. Ini kita kerjakan langsung ya, menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Jadi yang pertama kita lakukan, untuk memudahkan, kita kalikan dulu koefisiennya. 6 kali 3 kali 2. Kemudian kita dekatkan variabel yang sama, yaitu M pangkat 4 kali M pangkat 7. Kemudian N pangkat 1 kali N pangkat 3. Di situ N-nya pangkat 1 tidak ditulis. Tapi untuk memudahkan perhitungan saya tulis ya. Dibagi 3 pangkat 1 M pangkat 5 dalam kurung pangkat 2. Kita hitung 6 kali 3 kali 2 sama dengan 36. Kemudian M pangkat 4 kali M pangkat 7 berdasarkan sifat perpangkatan tadi ya, pangkatnya ditambah. Kemudian
N pangkat 1 kali N pangkat 3, perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah 1 tambah 3 per 3 pangkat 1 M pangkat 5 dalam kurung pangkat 2 ini menggunakan sifat nomor 3. Kalau sifat nomor 3, pangkatnya dikali. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Berarti 3-nya pangkat 1 kali 2. Lalu untuk M, pangkat 5 kali 2. Selanjutnya, 36 M menjadi pangkat 11, N menjadi pangkat 4, 3 pangkat 2, M pangkat 10. Kita hitung 3 pangkat 2 hasilnya 9. 36 dibagi 9 hasilnya 4. M pangkat 11 dibagi M pangkat 10 kita kurangi. Sesuai dengan sifat nomor 2, pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kurangi. Kemudian hasilnya adalah 4M pangkat 1, N pangkat 4. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Nah, mudah bukan? Kalian pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifat perpangkatan. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Linda. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.